Perkenalkan, Bapak Ketut Muhammad Soeharto. Jadi rangkaian isi yang ada di buku ini sebenarnya baru secuil, Pak. Apa yang ada di Pegayaman? Masih banyak sekali yang harus diangkat di Pegayaman. Ini adalah curhatan kami yang ada di buku ini. Berangkat dari referensi-referensi yang ditulis di jurnal, kemudian ada di buku. Kemudian kami juga nekat dengan tanpa pengetahuan kesejarahan melakukan penelitian 2 tahun. Ini ilmu nekat saja karena didukung kebesaran emosi kami oleh FPSI. Sehingga pada hari ini kami bangga sekali memakai yang dikasih sama Ketua FPSI, Pak. Ada lambangnya. Kemudian juga saya bangga memakai ini, saya diangkat sebagai Komisi A Sejarah Mengangkat Pegayaman. Kenapa kami juga hari ini bangga memakai keris? Karena orang Pegayaman tindih terhadap Raja Buleleng dari 4 abad sampai zaman kemerdekaan. Lambangnya insya Allah kalau kerajaan dulu adalah keris. Dan kami bangga juga memakai lambang Indonesia sampai zaman revolusi orang Pegayaman tindih terhadap negara ini. Sehingga ada 3 pahlawan di Pegayaman, pahlawan nasional. Apa yang kami pakai ini menumbuhkan emosi jiwa. Bagaimana menjadi seorang kader, menjadi seorang generasi, khususnya saya sebagai generasi Pegayaman. Untuk mengangkat, dan bahagianya lagi dari FPSI membiayai. Pak Imam, terima kasih banyak sudah mencarikan donaturnya. Terima kasih. Agus juga. Dalam isi buku ini adalah sebagian kecil yang kami masih tulis di sini menceritakan tentang Pegayaman dan dinamika daripada Pegayaman selama 4 abad. Kalau dari yang sudah kami baca, dari referensi yang kami komparasi, Pegayaman itu tidak lepas dari 4 kerajaan yang ada. Pertama, Kerajaan Gelgel, Kerajaan Buleleng, Kerajaan Belambangan, dan Kerajaan Mataram Islam. Ini adalah satu keterkaitan kerajaan yang tidak terpisahkan dengan Pegayaman bila kita mereview dinamika keberadaan daripada Pegayaman yang sekarang sudah berjumlah jiwanya itu 7.500 jiwa dengan kakak 1.650-an kakak. Itu pun sisa dari perkembangan yang sudah ada di Lombok, menjadi warga Lombok dan besar di Lombok di tahun 1891 menjadi duta pengaman Bali. Ketika antara Raja Karangasem komplain dengan warga Sasak, warga Pegayaman telah dijadikan duta. Orang Islam yang bisa berbahasa Bali, dan orang Pegayaman itu paling senang kalau diajak berperang, Pak. Sampai sekarang kalau orang Pegayaman ini saya juga diajak perang paling senang, Pak. Karena darah kami itu darah kesatria. Di Pegayaman itu ada 3 suku, Pak. Tolong dibenarkan aja. Ada suku Jawa, suku Bali, dan suku Bugis Makassar. 3 suku ini yang mendasari suku di Pegayaman. Yang pertama datang adalah suku Jawa. Suku Jawa ini terdiri dari 5 suku. Dia berasal dari sejarahnya berasal dari Belambangan yang direkrut oleh Panji Sakti dari kerajaan Belambangan. 5 suku yang ada di Belambangan, kerajaan Belambangan pada saat itu yang sangat elok kerajaannya menjadi rebutan dari sejumlah kerajaan. Di sana akhirnya ada 5 suku di Belambangan. Ini menurut Kiai yang ada di Bulog Agung itu, Pak Hisam Sabaat. Beliau saya penelitian di sana juga. Kalau di Belambangan itu ada 5 suku, Pak Harto. Apa aja Pak Yai? Yang satu ada suku Belambangannya asli, suku Useng. Kedua ada suku Makassarnya. Ketiga ada suku Balinya yang menguasai Belambangan. Ketiga suku Maduranya. Kemudian Matramannya, yaitu Mataram. Ketiga suku inilah ada di Belambangan. Kemudian itu direkrut oleh Panji Sakti ke Pegayaman. Dari 3 suku yang ada tadi dan sudah menyatu di Belambangan dengan 5 suku. Sehingga ketika di Pegayaman dia hitungannya dari Jawa, Pak. Yang dari Belambangan dari 5 suku itu hitungannya dari Jawa. Kemudian kawin di Bali, di Buleleng dengan nenek kita yang katanya dari kalangan Pasek. Kemudian menyusul belakangan datanglah dari kalangan Bugis yang terdampar di Buleleng
dan itu adalah Bugis kalangan ulama. Sebenarnya kalangan Bugis mau ditolak di Pegayaman, Pak. Tapi karena ada perhitungan dari kalangan para ulama, ini yang datang adalah lampu strungking. Dia akan menjadi penyinar secara keilmuan. Dan betul, Pak, kalau dari kalangan Bugis ulama di Pegayaman orangnya adem-adem, Pak. Tidak ada yang senang kelahi, Pak. Kalau saya mungkin banget, Pak. Ada senang kelahi dikit-dikit. Nah, ini di Pegayaman, Pak. Jadi dari suku Jawa kemudian memualafkan ibu-ibu kita dari kalangan pasar, kemudian menyusulah dan datang dari Bugis. Dari perkawinan dan adanya 3 suku inilah ada dinamika budaya yang sifatnya akulturatif. Makanya memunculkan Pegayaman itu sekarang unik dari sisi budayanya. Ketuk Muhammad Soeharto, luar biasa, Pak. Kami lah orang Pegayaman yang mampu mengajarkan Bali secara dasar. Kadang-kadang sekarang, maaf Pak Prof, malu dia ngasih nama Ketut Wayanengah di ijazahnya. Dulu namanya Karel, sekarangnya Karel. Berubah. Kalau di Pegayaman tetap Ketut Muhammad Soeharto, guru Nyoman Ali Akbar, guru Gopar Ismail, Nengah Gopar, tetap. Makanya sering saya membuat gonjakan di dalam hati, kalau mencari contoh anjingnya Bali, carilah di Pegayaman. Makanya apa dinamika daripada perkembangan di Pegayaman, budayanya yang sifatnya akulturatif itu disebabkan bukan karena sebuah kepentingan politik, bukan karena sebuah kepentingan sesaat, tapi budaya akulturatif ini berkembang dari bahasa ibu yang ada. Apa contohnya bahasa yang ibu yang ada dan memulainya budaya akulturatif ini adalah ketika laskar yang dari Belambangan, yang untuk sementara catatan kami adalah 100 orang dengan 3 pimpinan, Nur Alam, Nur Awin, dan Nur Mubin. Ini sebenarnya dulu mau kembali, Pak, ke Jawa, Pak. Dia sebenarnya setelah membantu Panji Sakti, saya menata, Pak Raja, saya sudah cukup ini membantu Pak Raja, saya mau balik aja ke Belambangan. Oh jangan, katanya ini dari cerita dari kerajaan. Saya kasih anda ini wilayah, silahkan kuasai wilayah itu. Seluas mata memandang, 2000 hektar. Yang memberikan wilayah batas wilayah wilayah Tabanan dan Buleleng adalah orang Pegayaman, Pak. Ada satu kata dari para pengeliksir, sampai diniden pengembangan wilayah merte bekenai. Akhirnya desa itu menjadi desa Kembang Merte yang ada di Bedugul. Perbatasan pintu gerbang itu kan Tabanan dan Buleleng, itu namanya desa Kembang Merte. Itu hasil dari kata-kata terakhir para pengeliksir kami, katanya orang tua di Pegayaman. Sampai dini dia pengembangan wilayah merte bekenai. Jadi jadilah desa Kembang Merte. Untuk testimoni sampai sekarang orang Pegayaman yang ada musola Al-Basit itu, Pak. Itu kebetulan saya dulu sebagai ketua panitianya membangun musola itu terakhir. Sampai ke timur gunung itu ada musola lagi, Pak. Itulah testimoni orang Pegayaman sebagai benteng sendi kerajaan Buleleng. Kurang lebih 2000 hektar lah luas wilayah itu. Kan tetapi setelah ada pengembangan pemekaran wilayah, dulu namanya Desa Benyah Pancasari itu, sekarang menjadi Desa Pancasari. Pegayaman sekarang menjadi 1598 hektar. Ada sekarang secara Pak dibangun oleh Pak Koster Tower Surya Pada tertinggi di dunia, katanya, dari permukaan laut. Ya kan? Desa kami dari permukaan laut sampai itu 1525 meter. Ditambah Tower Surya Pada lagi 100 meter, ya paling ngapain? Menjadilah 165 meter. Tertinggi di dunia dari permukaan laut. Artinya kami sebagai warga desa Pegayaman dengan berdirinya tower ini kami bersyukur. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah perkembangan untuk kemajuan daripada Buleleng pada umumnya dan Pegayaman pada khususnya. Jadi budaya dinamika yang berkembang di Pegayaman yang sekarang ini catatannya adalah budaya dari bahasa ibu. Ibu yang memulai panggilan, betul? Wayan, Nengah, Nyoman, Imeme, ibu kita. Anehnya jajah bebas sama mata di Pegayaman adalah Imeme juga dengan ibu kita. Anehnya jajah Kaliatem, jajah Uli, jajah segalanya itu Imeme.
yang memulai perayaan dari penjajahan, penapian, penambahan, rainan, umanes, imeme juga. Sehingga ketika para kesatria yang tugasnya berperang pada saat itu, konsolidasi, peperangan di sana sini, ketika sebulan nyetor biologis, nyetor segala macamnya, pulang, wah ini cocok ini. Budaya ini cocok diterapkan di Pegayaman. Sehingga di Pegayaman sama sekali tidak ada budaya Jawa. Karena apa? Karena bahasa ibu tadi. Dulu kisahnya setelah dikasih tanah 2000 hektar sepanjang luas mata memandang oleh Raja Panji Sakti, kembali mau balik lagi di Jawa ke Belambangan, mau kawin dulu kan? Jangan kawin ke Jawa, saya kasih di sini istri. Istri yang bagaimana Raja? Dari kalangan Pasak saya kasih. Karena ini dari bahasa dari kalangan Puri. Sebab kami terus sampai sekarang saya berhubungan dengan Puri. Sehingga ada bahasa dari Puri, lamun saya nggak ada Pegayaman, saya nggak ada Bulereng. Sebab yang menjaga pertahanan daripada Bulereng pada saat itu, di tahun Panji Sakti berdiri pertama sekali 1620 Masehi di Panji, pindah ke Sukesade 1629, menyerang ke Belambangan 1648. Ini catatan yang saya komparasi. Ada 1639 juga itu penyerangan pertama karena Belambangan minta bantuan. Tapi penyerangan politik, janji politik Panji Landung ya, sekalipun patungnya salah menurut saya. Menghadapnya ke selatan sudah diangser dulu. Seharusnya patung Panji Landung itu hadap ke utara. Bahasa di Babat mengatakan ketika Panji Sakti di umur 12 tahun di tahun 1611 diangkat oleh sosok raksasa secara mitos menunjukkan wilayah kekuasaan. Nih, tuh wilayah Jaine akan dikuasain oleh Kangin sampai kau sampailah Belambangan dilihat. Itu adalah ikrar dari sosok Panji Landung raksasa. Tapi yang saya sayangkan sekarang, maaf ini bukan saya bahasa provokasi, bahasa Babat saya utarakan. Patung Panji Landung yang dibuat di wilayah Pegayaman itu sekarang ada ke selatan, Pak. Jadi yang ditunjuk itu gunung, bukan laut. Bukan wilayah yang akan diberikan kekuasaan oleh Panji Sakti. Menurut saya itu masih salah dengan perhitungannya dengan yang diungkap di Babat. Sudah saya konfirmasi di Barinusa sudah diangkat, katanya sesuai dengan apa diawes, sesuai dengan Bapak diawes. Saya tidak mau berdebat lagi, tapi saya sebagai kader Pegayaman, generasi yang belajar sejarah, yang konfirmasi selalu juga dengan Pak Profesor, saya sudah mengungkapkan. Yang saya khawatirkan dengan kesalahan pendirian patung ini akan merubah sejarah Pak ke depan 10, 20, 30 tahun lagi. Sekarang bayangkan ada yang studi berbanding, ada studi banding dari Jawa. Seorang guru menerangkan tentang sejarah Bulereng. Ini kisahnya Panji Landung. Panji Landung mengangkat Panji Sakti. Mari lihat aja ngomongnya Pak. Kayaknya nanti menerangkan yang sebenarnya sejarah yang sebenarnya. Sedangkan Panji Landung itu hadap ke utara. Ini yang saya khawatirkan akan ada penggelapan sejarah. Sebenarnya gampang solusinya sekarang kan modalnya 100 juta deh, jadi polakan Pak Cipekang. Benar sudah ya. Jadi saya teori tentang Pegayaman sederhana Pak. Nah, 4,5 miliar Pak. Sama dengan harga masjid renovasi di Pegayaman harganya. Patung itu. Jadi modalnya 100 juta deh, jadi polakan Cipekang. Kan lihat aja Cipekang. Kira-kira bahasa goyakannya begini. Jadi begini kan. Ini dengan Pak Profesor tadi ngebuyur tapi dilogikakan ya gitu. Nah jadi isi buku ini adalah catatan-catatan kecil yang saya kirim ke Pak Yahya sebagai wartawan. Pak Yahya lah yang mengeditor ini sebagai editornya mengediting. Jadi kemudian Pak Yahya punya ide, Pak Harto bagaimana kalau ini kita jadikan buku? Wah saya ini impian saya. Setelah jadi buku gimana nih pemodalnya? Pak Imam, oh sudah saya siapkan biaya Pak, semakin gak mas saya. Ini luar biasa. Saya konfirmasi ke Pak Profesor, selalu saya kontak. Cuma saya baru bertemu wajah asli ini. Ternyata masih muda sekali. Kemudian kemarin ketemu juga dengan Pak Profesor bawa Atmaja di rumah. Nah ini sebagai sebuah hal yang sangat luar biasa. Katanya Bapak Imam tadi, EPS itu membuat harmoni. Sekarang Setahir Empu Kuturan Singaraja itu membuat proyek di Pegayaman. Sekolah Tinggi Hindu Empu Kuturan membuat proyek di Pegayaman. Kemarin sebulan lalu pasca sarjananya ke Pegayaman dengan Profesor Bawa Atmaja.
Beliau sangat senang dengan buku ini. Wah, saya semakin disambut dan minta tangan saya di situ, tanda tangan wis saya sampai ini hal yang luar biasa bagi saya gitu. Seorang pemula diberi peluang oleh FPSI dengan gairah saya, akhirnya saya mendapat peluang ketemu sama sejumlah ilmuwan akademisi. Ini bagi saya luar biasa. Saking saya penasarannya, Pak. Dasar buku yang saya pelajari tentang sejarah ini adalah dari Bapak dokter, orang dia ilmu kesehatan dia, tapi ahli sejarah. Siapa Pak? Sugianto. Saya cari Pak ke Bekasi Pak. Apa katanya kemodalin masih Pak? Dana ADD. Proyek desa ini makanya saya bawa aja Pak. Saya sebagai ketua sejarah di desa Pak. Saya cari Pak dokter ini Pak. Dokter Sugianto masih alhamdulillah masih sehat beliau. Beliau masih sehat beliau. Beliau yang menyusun buku tentang Ki Gusti Anggrah Tadi Sakti 1509 sampai 1666. Bangga di sana. Ya Allah bisa ketemu dengan semuanya. Ini yang menjadi spirit, menjadi semangat saya. FPSI mendasari, saya gunakan peluang sehingga FPSI Buleleng kami berempat dinamis Pak. Saya mentargetkan akan mengumpulkan data-data sejarah umat Islam yang ada di Buleleng sementara. Terakhir kemarin kami penelitian sejarah Islam masuknya di Sumber Kinu. Ini rencana tadi ngobrol, kita begini Pak, modal sendiri aja Pak. Jalan aja, FPSI nggak pernah nyiapkan modal jalan ini. Katanya nggak ada uang Pak ya. Mudah-mudahan ke depan itu ada teman-teman sehingga di semua desa-desa dari 8 kabupaten itu bergerak seperti Buleleng. Kita rencana akan mencari berita-berita terkini tentang dasar sejarah itu Pak. Seperti banyak ditemukan begini Pak, mudah-mudahan nanti nyambung dengan gini juga Agung, Pak Profesor. Islam masuk di Bali mulai kapan? Patut diduga kemungkinan Islam masuk di Bali dari abad ke-10 sudah masuk. Apa buktinya? Ada 20 lempengan perunggu yang ditemukan di Jula. Pak Agung Bono sudah sebagai arkeolog sudah penelitian ke sana. 20 lempengan besi ini perunggu ini ditandatangani oleh 6 raja pada masanya, dari Ratu Ugrasena sampai anak bungsu. Di sana ada di salah satu lempengan disebutkan wong pesisi, menurut saya ngangkat dari bahasanya Pak Agung Bono. Wong pesisi ini adalah orang-orang yang ada di pesisir pantai. Siapakah mereka? Biasanya dari kalangan peniaga, orang Timur Tengah, India. Siapa dia? Ada salah satunya di antaranya adalah umat Islam. Patut diduga di abad ke-10 Islam sudah masuk di Bali Utara. Sebab di abad 10 kalau kita lihat adalah zaman khilafah Umayyah Abbasiyah sudah berjaya pada saat itu di Tengah. Ada kemungkinan sehingga di Buleleng itu ada musola Masjid Keramat sekarang Pak. Masjid Keramat itu dari kajian yang sudah saya lakukan itu ditemukan sudah ada di pesisir pantai yang ada di Kali Buleleng. Sudah ada gundukan bangunannya beratap ijuk dan ada mihrabnya. Sudah ada ditemukan. Kemudian pertanyaan kita, siapakah yang membangun ini? Lagi 5 menit doang. Padahal kalau saya ini 1 hari Pak harus. Masalahnya ini sejarah 4 abad ini. Dikasih waktu setengah jam ini. Jadi yang tadi musola Keramat itu insya Allah dibangun oleh Sunan Prapen Pak. Di tahun Sunan Prapen masa jayanya 1548, dia meninggalnya 1605. Ketika Sunan Prapen wirawiri mengislamkan bumi Sasak, insya Allah di Bali Utara mampir lagi Masjid Keramat itu. Itu sampai yang sebegitu kami lakukan FPSI Buleleng. Mudah-mudahan ke depan FPSI di semua kabupaten juga seperti apa yang kami lakukan di Buleleng. Dengan semangat dan apa adanya kita berjalan mencari jati diri kita melalui sejarah. Kalau sudah kita tahu jati diri kita, di sanalah kebanggaan kita. Kemudian Islam masuk di Bali di zaman Hayam Wuruk. Dari yang referensi saya baca ketika tahun 1382 atau 83 itu sebelum Hayam Wuruk meninggal. Kemudian Pegayaman di 1648, sementara yang saya dapat Pak Prof, dan mudah-mudahan ini menjadi gambaran kita bahwa inilah kita di Bali. Umat Islam di Bali insya Allah sudah mewarnai dari abad 10.
sampai sekarang. Demikian sementara menjadi stimulan. Ini Pak Soeharto, jadi sekali lagi pertama apresiasi kepada Pak Soeharto ini sudah menulis buku, karena menulis sejarah itu adalah sesuatu yang tidak ada untung materialnya sebetulnya ya, tapi hanya karena ketertarikan keinginan melestarikan sejarah budaya kita, jadi di luar keuntungan. Jadi terima kasih Pak Soeharto, saya persilakan untuk terus menulis. Kemudian juga sejarah-sejarah kampung muslim di Bali kami harapkan juga bisa digarap sehingga persejarahan Bali ini lengkap begitu ya. Jadi mungkin saya akan membahas bidang sejarah, nanti Pak Prof. Mademana akan mungkin memfokuskan pada seni, karena di Buleleng ada seni arsitektur gaya Buleleng yang mungkin lebih khas yang perlu juga diketahui ya. Nah, dalam bidang sejarah misalnya tadi Pak Soeharto, ya saya batasi hijabnya sudah saya lihat tadi disemprit, kalau lewat disemprit aja ya. Jadi Pegayaman dan Panji Sakti ya. Jadi bagaimanapun kalau kita bicara Pegayaman itu tidak bisa dilepaskan dari raja pada waktu itu adalah Raja Panji Sakti ya. Demikian juga kampung-kampung muslim di seluruh Bali itu mempunyai patron ya, yang menyebabkan keberadaan mereka itu, eksistensi mereka itu mendapat legitimasi dari penguasa ya. Jadi kita tidak bisa melepaskan kampung-kampung muslim ini dari raja yang berkuasa pada waktu itu ya. Seperti di Badung, Raja Badung, Raja Pemecutan ya. Kemudian di Carangsari, di Kelungkung, di Jembrana dan sebagainya. Cuman ini perlu ada apa namanya itu, kalau kita bicara sejarah itu tentu supaya jangan overlapping gitu ya. Jadi harus ada urutan tahun-tahun yang pas gitu, yang pasti gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal kapan dibentuknya kampung Pegayaman ini, itu tidak bisa dilepaskan dari Panji Sakti ya. Nah, kapan Panji Sakti memerintah? Nah, ini yang harus diklarifikasi secara mendasar, dikritisi, karena kajian-kajian sumber daerah ya, atau naskah-naskah lama, atau di Bali kita kenal dengan Babat, itu tidak menyebut tahun yang pasti ya. Jadi yang sulit begitu ya. Jadi kami karena menekuni persejarahan itu biasanya mempergunakan bahan-bahan bandingan ya. Karya-karya Portugis, karya-karya Belanda, karya-karya asing, dan kemudian juga perbandingan dengan sumber-sumber di daerah lain gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal Buleleng, Pegayaman tidak bisa dilepaskan dari Blambangan ya. Kita bicara Blambangan juga luas, itu termasuk pantai utara Jawa Timur, Pasuruan sekarang itu masuk Blambangan ya. Nanti Kabupaten Banyuwangi sekarang ini adalah bagian sebenarnya dari Blambangan zaman dulu ya. Nah, kemudian juga harus dihubungkan dengan Kelungkung, Gel-Gel, Mataram, Jawa Tengah, Lombok, Sumbawa, bahkan Raja Bali pernah mengadakan perjanjian dengan Sultan Alauddin di Makassar tahun 1624 ya. Saya lacak sumbernya di Arsip Nasional, ketemu kulitnya saja gitu ya. Kulitnya saja, jadi ada
ada laporan namanya Bali Perslah gitu ya. Itu saya senang gitu tahun 79 ya, udah 40 tahun yang lalu. Tahu-tahu baru dibuka isinya lain gitu ya. Tapi saya tidak menyerah, saya cari sumber-sumber lain tentang perjanjian antara Sultan Alauddin dengan dalam waktu Rengong ya. Nah kemudian pun saya pergi ke Makassar selama 2 tahun untuk meneliti bagaimana Bugis itu sebetulnya gitu ya. Nah, jadi ini memang studi yang sangat panjang. Nah sehingga saya dapatkan tahun-tahun Pak Subianto tadi banyak yang salah gitu ya bukunya beliau. Dan ini juga Pak Ketut mengutip dari sana, saya kira ada beberapa yang perlu saya luruskan dan itu sudah saya berikan panitia ya, bisa dikembangkan nanti. Dan saya tetap ingin sama-sama belajar Pak ya. Jadi sejarawan amatir atau pengamat sejarah, jadi karena sejarah ini sebenarnya ilmu yang sangat terbuka, open disiplin, siapapun boleh menulis sejarah. Dan tidak ada buku yang jelek, buku semuanya baik ya, harus dibaca. Kalau kita tidak membaca yang kurang baik, kita tidak akan bisa membuat yang lebih baik. Jadi terus begitu. Jadi tidak ada yang salah menulis buku. Justru penulisan itu harus kita apresiasi. Sejarah mengatakan setiap sejarah itu harus ditulis terus. Ibarat orang mendaki gunung, setiap kita berada dalam ketinggian tertentu, panorama yang di bawah itu akan kelihatan berbeda kalau kita berada dalam ketinggian yang berbeda gitu. Itu perspektif baru akan mewarnai gitu ya. Jadi sehingga pegayaman itu harus diletakkan dalam konteks. Nah ini oleh sejarawan Inggris ahli metodologi namanya Walsh ya, itu disebut dengan untaian peristiwa. Nah dalam untaian peristiwa itu pegayaman harus diletakkan dalam kerangka pemerintahan Panji Sakti. Kapan Panji Sakti memerintah, harus dilihat kapan dalam segening memerintah. Nah ini sangat-sangat aneh ya. Nah dalam segening memerintah itu kalau tidak salah berakhir tahun 1630 ya. Nah dalam bab dalam disebutkan Panji Sakti lahir ketika pemerintahan dalam segening itu pada masa-masa akhir. Nah ini dari situ saya mengambil, sehingga kira-kira Panji Sakti itu lahir tahun 1620-an. Tahun 1620-an. Jadi Pak Subianto mengatakan 1599. Nah ini mesti harus dikoreksi gitu ya. Nah tahun 1630 dalam segening pemerintah, pada masa-masa akhir lahirlah Panji Sakti. Sehingga Panji Sakti kira-kira memerintah mulai pertengahan 1600, kira-kira 1650-an. Kenapa? Karena ketika dia membebaskan Gerger tahun 1686, dia sudah menjadi raja, tetapi masih raja bawahan Gerger, namanya Pasal. Pasal ini raja bawahan ya. Nah kemudian tidak mungkin beliau menyerang Blambangan karena dia masih bawahan Gerger. Nah, dari sumber-sumber yang saya lacak, ensiklopedia Nederlandia, kemudian karangan Brandes, karangan Lekerkerker, itu beliau menyerang Blambangan tahun 1697. Nah inilah beliau membawa orang-orang
Jawa dalam tanda petik, ya, bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa bawa ke Beleng, mesti balik lagi ke Jawa. Tapi beliau ini orang Jawa dalam tanda petik, ya, itu saya kira orang-orang laut yang ada di Selat Bali. Nah, pada waktu itu banyak sekali orang-orang Mandar dan Bugis Makassar yang diusir dari Sulawesi Selatan akibat dari perjanjian Bungaya 1669. Nah, ketika kerajaan Makassar yang besar itu jatuh ke tangan VOC dalam perjanjian Bungaya di desa Bunganya sekarang di Kabupaten Goa, itu semua orang-orang Makassar, Bugis, Mandar tidak boleh berlayar ke timur. Itu mengganggu perdagangan cengkehnya VOC, rempah-rempahnya, sehingga dia harus ke barat, ya. Ke barat ini pasti dia cari Lombok, Bali, nah, Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya. Nah, jadi di Selat Bali ini bermukimlah bekas-bekas tentara Makassar yang terdiri dari orang-orang Bugis dan Mandar. Nah, kalau kita lihat di Sulawesi, yang namanya Bugis itu ada Bugis Wajo, Bugis Bone, Bugis Lu, ada 3. Nah, Bugis Bone itu bermusuhan dengan Makassar, sedangkan Bugis Wajo itu bersekutu dengan tentara Makassar. Nah, Makassar itu sendiri adalah etnis Makassar, ya. Nah, kemudian Mandar itu lain etnisnya, tetapi dia sekutu utama kerajaan Makassar, gitu ya. Nah, jadi di situ saya dapatkan kesimpulan yang kuat bahwa mereka adalah orang-orang Bugis, Makassar, dan Mandar yang bermukim di Selat Bali. Jadi tidak mungkin Pak Yusakti bisa menyerang Belambangan kalau tidak dibantu oleh orang-orang laut, ya. Saya sebut orang laut, gitu ya. Orang laut ini, ya. Sudah. Ya, terima kasih. Nah, itu, ya. Nah, Osing juga demikian. Ini Osing ini sing Bali, sing Jawa, gitu ya. Nah, Belambangan ini apa namanya itu hancur lebur, ya. Dalam masa yang panjang selalu menjadi rebutan antara Bali, Beleng, kemudian Mengui, kemudian Mataram, kemudian VOC, sehingga penduduk asli Belambangan itu banyak yang hilang. Ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang ditawan. Yang ditawan itu sebagai budak, gitu. Zaman dulu yang kalah perang itu biasanya ditawan penduduknya, sehingga penduduk Belambangan ini kemudian menjadi, ini ada beberapa kepustakaan yang sudah saya acu, gitu ya. Sehingga orang-orang laut inilah yang kemudian menjadi penduduk, ya, jadinya penduduk asli, ya, yang merupakan campuran dari Bugis, Makassar, Mandar, Cina, Melayu, Madura, dan orang Bali yang dikeluarkan dari kastanya, jadi tidak diakui sebagai orang Bali, gitu ya. Jadi di sini yang membentuk sekarang yang namanya suku Osing, Sing Jawa, dia tidak mengaku Jawa. Dia mengaku Jawa karena trauma dengan perang-perang serangan dari Jawa. Dia tidak mengakui Bali karena trauma dengan orang Bali yang menyerang, gitu ya. Jadi ini, nah,
apa nama itu masuk akal kalau kebudayaan Pegayaman itu mirip dengan Osing karena memang bahan bakunya orang Osing. Ya, jadi mungkin ini nanti bidang-bidang seninya Pak Prof. Madewano mungkin akan menawarkan ya. Jadi karena saya sudah disemprit banyak sebetulnya jadi bisa kita diskusi nanti. Jadi terima kasih atas segala perhatiannya dan saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Oke, terima kasih. Sudah Rebana yang berada di kampung-kampung Muslim yang ada di Bali, antara lain tentu saja di Pegayaman dan di Karangasem. Yang juga saya hormati Adinda, Saudara Rotri Agung Bawono, karena kami sudah selalu kerjasama dengan beliau menjadi peneliti, menjadi membantu Museum Bali untuk melakukan identifikasi mengenai benda-benda yang dari Museum Bali yang banyaknya 14.000. Lalu kemudian Bapak ahli sejarah kita, Bapak Profesor Dr. Putu Giti Sumitra yang sudah memberikan gambaran lengkap tadi mengenai sejarah tentang Pulau Pegayaman dan lain-lainnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Muhammad Soeharto, Pak Ketut, karena sudah berhasil menulis buku ini dengan lengkap, informasinya dibantu oleh editor Saudara Umar Yaya Umar. Terima kasih karena buku ini yang lihat sangat lengkap, ada 8 bab begitu, tapi kuncinya luar biasa karena membicarakan tentang buku ini dari konteks alkulturasi sesungguhnya. Jadi ini poin yang sangat besar, sangat penting di dalam alkulturasi kebudayaan. Jadi pertemuan percampuran antara agama Islam dan agama Hindu oleh masyarakat yang berada di Pegayaman. Dan buku ini saya yakin walaupun tadi dikatakan sebagai awal mula, buku ini akan bisa menjadi model untuk penulisan ya buku-buku tentang kampung-kampung Islam yang ada di Bali. Saya yakin itu. Saya dengan Pak Dadang sudah pernah pergi ke kampung Buddha Kling, Karangasem. Jadi toleransi dan akulturasi budaya Bali dan budaya Islam di sana sangat kental sekali. Apalagi di sana banyak sekali Brahmana Buddha yang pemimpin-pemimpin agama, lalu kemudian bekerja sangat erat dengan kampung Muslim di sana juga. Saya pernah pergi ke Nyulingan, desa Karangasem, itu terkait dengan pura ujung Karangasem. Banyak sekali Muslim-Muslim datang dari Lombok yang ada di sana. Mereka memiliki satu pura, satu rebana yang bisa memainkan gamelan Bali dengan nada-nada yang dipakai adalah gamelan Bali, dan ini salah satu hal yang sangat unik, tidak ada di dunia, tidak ada di dunia. Jadi ada di kampung-kampung Islam seperti itu. Banyak kampung-kampung Islam yang lain. Saya rasa buku ini kan monografi bisa menjadi sebuah model Pak Soeharto ya. Tadi Pak Soeharto itu pada awalnya menyatakan mungkin Islam itu datang ke Bali kurang lebih pada abad 10. 5 tahun yang lalu saya mengikuti sebuah upacara di desa Bali kuno, desa Bali Mula, yaitu desa Bungaya namanya. Di sana ada sebuah desa kuno ya, yang juga kerjasama antara Islam dan masyarakat Bali sangat erat sekali. Upacara dangsil ini sama dengan gerbek maulid di Jawa. Mereka membuat dangsil yang tinggi sekali, membawa upacara, membawa berbagai hal di situ. Yang memegang tali dangsil itu adalah warga Islam. Dari warga Bali hanya mengusung, membuatkan banten upacara, tapi yang memegang tali dangsil itu, yang mengendalikan tali dangsil itu untuk ke tempat di mana dangsil itu dibawa adalah Nyamo Islam. Jadi konsep Nyamo Beraya ini sangat penting. Pak Soeharto juga menyebutkan di dalam naskahnya di sini. Ya. Jadi konsep Nyamo Beraya antara
masyarakat Islam. Dan Mas Adilu itu sangat penting sekali. Kenapa? Nah, itu kenapa lagi ini? Karena saya punya anak 3. Yang pertama dokter ahli kulit, yang kedua bender sama Pak Dadang, yang ketiga tamatan UI di Jakarta, ahli ekonomi, kawin dengan orang Bandung, sekarang menjadi orang Islam. Saya praktek dalam kehidupan saya, Jadi tentang hubungan antara Islam dengan masyarakat Bali. Ketika di Jogja tahun 1999 tahun 2000, saya memang masih menjadi anggota MPR RI dan utusan daerah pada waktu itu. Ada 2 rektor yang beragama Islam dari Bandung dan dari Yogyakarta tidak mampu membuat masjid di kampus isi Yogyakarta. Tapi orang Bali lah saya yang mendirikan masjid di kampus isi. Pada waktu itu masih ada peraturan tidak boleh mendirikan masjid di kampus. UGM tidak berani melakukannya. Tetapi karena saya anggota MPR, saya mengatakan saya tidak akan membuat masjid, saya akan membuat pusat studi Islam di kampus saya. Langsung pada waktu itu, maaf, Ibu Tutut Soeharto memberikan saya Al-Quran yang paling baik untuk disimpan di masjid itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, buku yang lengkap ini saya mendapat bagian untuk membahas sedikit mengenai seni dan budaya. Kalau membaca tentang seni dan budaya, tentu saja saya membaca landasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang disebutkan di situ untuk mengukur selengkap apakah buku ini sesungguhnya. Gitu. Jadi objek pemajuan kebudayaan itu bapak-bapak dan ibu-ibu antara lain tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Jadi ini lengkap buku ini sesungguhnya. Bahkan ada bagian daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu ya tidak dibahas, dan di sini dibahas yaitu boga dan kuliner. Jadi kelengkapan itu ada. Kemudian memang ada Perda Nomor 4 Tahun 2020 membahas tentang pemajuan kebudayaan juga. Di situ dikembangkan lagi menjadi 19 objek pemajuan kebudayaan dan kuliner masuk di sana. Jadi tertampung juga pikiran-pikiran yang dimasukkan di dalam tulisan oleh Bapak Muhammad Soeharto ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak hormati, kalau berbicara masalah seni dan budaya itu ada klasifikasi. Ada 4 jenis seni dan budaya yang kita pahami sampai saat ini dari segi kajian ilmiah. Hitung dan mojopat yang ada di Bali sesungguhnya. Jadi benar konsep kasih ibu itu yang mengajarkan. Imeme. Karena bapak-bapaknya sedang menjadi tentara, sedang menjadi pahlawan di kerajaan Pajisakti, lalu yang mendidik putra-putri mereka di rumah memang adalah si meme. Gitu ya. Nah, meme itu pasti memberikan 3 hal kepada putra-putrinya. 1 keterampilan untuk bisa hidup kemudian, yang kedua adalah sikap, lalu yang ketiga adalah pengetahuan. Dan pengetahuan inilah selalu yang dikait-kaitkan dengan bahasa ibu tadi. Ini ungkapan yang bagus sekali dan tidak pernah diungkap oleh orang lain. Kenapa? Saya baru membaca sebuah buku tentang desa Pegatepan. Ya, Pegatep yaitu desa Dayam. Yang ditulis oleh ini penting sekali ini. Oleh salah seorang yang bernama William Bass namanya, Frederick Bass. Frederick Bass ini adalah orang Swedia, Norwegia ya, orang Norwegia, menulis tentang Balinese Words. Jadi
ditulis tentang dunia Bali itu. Selip di sana desa Pegatepan ini sebagai salah satu desa yang sangat unik. Tulisannya detail, tetapi maknanya tidak sama dengan apa yang ditulis oleh Pak Soeharto ini. Di situ kelebihannya Pak Soeharto itu ada makna yang sangat mendalam. Itu. Saya orang asing itu bisa menulis terperinci oleh karena teori dan sebagainya, tapi makna yang sebenarnya yang dinamakan alkulturasi menyambung beraya itu tidak diangkat dalam tulisan itu. Maka di sini diangkat olehnya. Nah, kemudian seni yang lain, sampai seni musik dan seni tari, atau lalu ada juga seni rupa. Nah, seni rupa itu tadi disebut oleh Beliau. Salah satu di antara seni rupa itu adalah Beliau tulis di sini juga masjid. Nah, cuma kemudian saran saya ketika mengulas tentang masjid ini tadi disarankan oleh ahli sejarah kita itu tidak saja membahas tentang fungsi masjid sebagai kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial, tetapi masjid itu memiliki satu bentuk struktur yang tinggi sekali mutunya, berbagai bentuk desain, berbagai struktur, berbagai desain, dan ini salah satu seni Islam yang sangat penting di dunia. Jadi kita mungkin nanti kita bahas mengenai masjid itu dari perspektif arsitekturnya, gitu, dari segi ruangannya. Apakah mereka membawakan mandala 3 apa tidak? Jadi mandala utama mandala selalu menyebut utama mandala, badia mandala, nista mandala dalam konteks seni. Nah, barangkali masjid itu akan juga mencerminkan hal seperti itu, atau triangga kepala, badan dan kaki gitu. Nah, kalau ini kita bisa bedah kaitkan dengan desain, karena bagaimanapun juga di dalam tulisan ini sudah disebut juga, saya yakin bahwa seni budaya itu adalah penentu sejarah. Akan penentu sejarah dan menentukan sejarah. Memang dalam beberapa catatan lain bahwa Raja Panisakti ini dianggap adalah putra dari Dalem Segening. Dalam babat disebutkan seperti itu, bahwa beliau adalah putra dari Dalem Segening yang tadi meminta sekitar terakhir berapa 1630 dia. Di situ ada sebutkan 1580 sampai 16 sekian gitu. Dan ini adalah putra dari Dalem Segening, dari ibunya memang hidup fase itu. Jadi ketika Panisakti ini masih kecil, tidur dengan kakak-kakak dan adik-adiknya, bersinarlah kepalanya dua-duanya ini bapak juga nih, ini bapak. Nah, lalu ayatnya menyatakan suatu saat ini akan menjadi raja. Betul, umur 12 tahun sudah diminta beliau menjadi raja di Beleng seperti itu, dan kekesatriannya, kehebatan kepahlawannya sampai bisa menguasai lapangan pada waktu itu, walaupun memang dibantu oleh Islam Mataram, Turat pertama, kemudian Sultan Agung juga sesungguhnya di situ. Nah, kembali lagi kepada akulturasi itu pencampuran dua budaya yang menjadi satu. Nah, apa yang terjadi dalam akulturasi ini yang kita amati di desa Pegayaman Buleleng ini, ada 3 hal yang penting. 1, saling menghormati, 1, saling menghargai, jadi saling menghormati, lalu menghargai, lalu kemudian saling peduli. Ada kepedulian di sana, ada sistem ngejot kalau ada upacara Islam, lalu mereka ngejot ke masyarakat Bali. Kalau ada Bali, lalu mereka ngejot juga ke masyarakat Islam. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan haram dan lain-lainnya itu dimualafkan, jadi dijadikan ukuran-ukuran di dalam agama Islam sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau berbicara tentang seni Islam, ya ada kriterianya. Walaupun tidak semuanya barangkali berlaku di Pegayangan, tetapi mari kita pahami dulu, karena ini menyangkut hal-hal yang budaya besar. Ada kriteria seni Islam yang kita pernah baca dari buku-buku sejarah ditulis oleh teman-teman dari Bandung gitu, yang mengatakan, dan pemikiran sejarah itu diambil dari mengutip pendapat Abdurrahman Baghdadi dan Bakir Surin.
ada 10 kriteria seni Islam itu. Apakah seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, apalagi gitu ya. Jadi ada 10 hal yang dibicarakan. Yang pertama harus mengandung pesan-pesan dan ajaran kebaikan Islami, ini penting. Lalu kedua, menjaga dan menghormati nilai-nilai susila Islam dalam semua sajian pergelaran. Tetap menjaga aurat dan menghindari erotisme dan keseronokan. Ini selalu diperhatikan, ya. Sebagai orang koreografer, komposer, ini akan selalu dihindari. Menghindari teknik, metode, sarana, instrumen yang dianggap haram. Ini penting sekali. Yang menghindari kata-kata, gerak-gerak, gambar-gambar yang meracuni fitrah Islam. Mutlak, ya, kita perhatikan bersama. Menjaga disiplin dan menghormati nilai-nilai Islami, menghindari gaya orang kafir seperti kemusyrikan dan berbagai tradisi materialisme sekuler, menghindari perilaku kebencian, wadam dan sejenisnya, menghindari fitnah, perjudian, minuman keras dan hal-hal yang haram, menikmati seperlunya saja seni dan tidak melalaikan tugas dalam menunaikan perintah Allah. Jadi ini hal-hal kalau kita bicara masalah seni keislaman dimanapun, apakah di Aceh, di Jakarta, di Jawa Timur, di Bali, hal-hal ini menjadi pedoman kita, Dan saya rasa di Pagayaman hal-hal ini terjaga dengan baik. Lalu hal-hal yang haram, hal-hal yang lain tidak bolehkan dilakukan. Buddha ini salah satu bahasa musik yang universal. Bahasa musik yang universal. Kenapa? Oleh karena Buddha itu terdiri dari rebana. Rebana itu dalam klasifikasi musik dunia disebut sebagai chordophone. Ada yang namanya idiophone, dipukul, ada namanya membranophone. Ini membranophone itu adalah Buddha. Ini bahasa universal. Kenapa? Karena memiliki melodi, karena memiliki ritme, karena memiliki harmoni. Setiap orang bisa mendengarkan dan menghayati permainan dari Buddha itu. Apalagi kemudian ada syair-syair, ya, Barsanji, lalu logatnya, lalu kemudian cengkok wilatnya mengambil dari Natal, lalu Bali seperti itu. Akulturasi tadi sudah dijelaskan, ada pembuatan kuliner jelas sekali itu, kita baca di bukunya Pak Muhammad Soeharto itu. Rainan di Bali sama juga, orang memakai AKP, petapian, gajah uli, lalu kemudian penampakan, terainan, manis dan lain-lain. Ini selalu ada terkait dengan cara-cara rakyat upacara di Bali sendiri. Yang paling penting kita rasa hubungan itu diperketat lagi dengan adanya supa irigasi. Semua memerlukan air, umat siapapun memerlukan air. Lalu bagaimana caranya mendapatkan air itu? Apalagi di Pagayaman, barangkali memang sumbernya dari Danau Batur, lalu pun Danau itu Pak Buya atau Kambing. Itu. Nah, saya rasa ini irigasi ini malah menjadi salah satu bentuk kepedulian, bentuk akulturasi dari umat Islam dan Hindu yang ada di Pagayaman. Belum lagi bahwa Sumba itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, dan ada salah seorang tokoh dari Amerika yang bernama Steve Lansing yang membantu mengumpulkan ini, ahli antropologi yang bekerja di sana. Oke, pengairan sawah itu penting sekali. Setiap orang mencari sawah. Konsep menyangkut budaya tidak mau ulangi lagi, sudah sangat kental di sana. Lalu seni yang lainnya seni pencaksilat. Satu bela diri, jauh menyatakan bela diri itu ada bela diri dengan tangan kosong dan juga ada dengan senjata seperti itu. Dinamakan pencak, satu lagi dinamakan belet. Apa namanya itu? Pencak belet. Ini sangat internasional juga sekarang. Sayang sekali kalau ini belum masuk IPSI. Harus kembali lagi kepada peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 itu, di mana seni semacam ini seni yang perlu dipelihara, dilindungi, dan ada paradigma dari undang-undang dan
Perda itu adalah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan juga pembinaan. Buku ini salah satu pengembangan karena merupakan kajian-kajian secara otentik apa yang dilakukan oleh Bapak Soeharto. Sejarah dan identitas sudah dinyatakan tadi, ini sangat penting sekali. Kesimpulan dari saya di sini bahwa alkulturasi tadi itu adalah tingkat bahasa ibu, ya Pak. Lalu tingkat bahasa ibu, tingkat usia, panggilan untuk anak-anak, sahabat dan teman, semuanya sudah ada, bernama kuliner, sistem permainan dan lain-lainnya. Nah, nilai buku ini apa? Bagaimana kita menilai sebuah karya monografi yang sudah memiliki makna yang penting? Satu, saya katakan sebagai ya, buku ini sangat menarik, sangat atraktif dari bentuknya, dari penampilannya, dan juga dari isinya sangat menarik sekali karena menekankan pada satu bulan akulturasi. Karena di dalam dinamika kebudayaan itu ada macam-macam. Ada akulturasi, ada inkulturasi, ada yang dinamakan polygenesis, banyak sekali. Tapi ini khusus untuk Pegayam ini kental akulturasinya. Jadi ini menarik. Yang kedua, buku ini bagi saya dan bapak-bapak semua pasti benefit, pasti ada manfaatnya. Ya. Kalau bukan manfaatnya tadi dikatakan susah sekali mencari sumbangan, gitu ya. Tetapi benefit di sini ada keilmuannya. Ya, kalau bapak-bapak membahas pas keilmuannya itu ada benefitnya. Lalu yang ketiga, ini konsekuen sekali nih Pak Soeharto, ya Muhammad Soeharto. Apa yang didapatkan, apa yang dilihat, apa yang dipelajari, ditulis apa adanya sebagai deskripsi yang baik sekali. Jadi deskripsinya saya katakan bisa menjadi model untuk penulisan di Kepon, di Sakenan, lalu di tempat-tempat Muslim yang ada. Bangsa Muslim yang ada. Yang keempat adalah distinctiveness, keunikan. Memang desa kita ini unik sekali ya karena menggabungkan dua masyarakat yang berbeda, kepercayaan dan agama, tapi bisa bergabung, bisa saling menghormati. Ini distinctiveness itu di situ, keunikan buku itu di situ. Berbeda dengan buku yang ditulis oleh teman saya dari Norwegia itu. Efektif juga, buku ini kecil, monografi, singkat, semalam bisa selesai dibaca dan menangkap maknanya. Saya tadi malam cuma glance saja karena di samping memang sudah pernah bertemu dengan Bapak Soeharto, saya bisa menangkap makna yang dalam dari buku ini. Efektif sekali sesungguhnya. Jadi kalau membuat buku sejarah, ya kecil-kecil monografi, saya rasa ini yang, dan ini bisa dibawa ke tas yang kecil dan gitu. Lalu kemudian efektif, lalu kemudian kita harapkan ini tumbuh. Ya. Jadi ini awal permulaan, kita dukung, kita bantu supaya buku ini bisa berkembang. Drawing itu adalah hal yang paling penting. Ini itu semua yang saya ingin sampaikan. Nah, mudah-mudahan waktunya cukup. Kamu pernah bilang Pak Abdul Rahman bilang ini editor kami juga, tumben ada penulis yang membuat cover sendiri gitu. Jadi ini kebetulan saya juga senang coret-coret di rumah. Lupa saya bawa wajahnya Pak Eka Sabara dengan Pak ini saya lukis juga di rumah, lupa saya bawa. Jadi ini adalah karya kami yang menjiwai bagaimana Panji Sakti membawa laskar dari Belambangan dengan pasukan gajah. Untuk dalam kesimpulan kami dalam membuat kesimpulan dinamika Pegayaman itu, bahwa Pegayaman itu punya 6 keunikan. Pertama, Pegayaman itu jelas sejarahnya tercatat dalam badan dan mungkin tidak bergeser atau bahasa lain, dan juga dalam folklore yang berkembang di masyarakat. Sejarah Pegayaman itu tidak tersebar ceritanya di sekitar, di dalam desa orang Pegayaman saja, tapi yang mengakui adalah warga-warga Nyamel Hindu yang ada di sekitar, bahwa Pegayaman itu begini ceritanya. Itu catatan folklore atau cerita rakyat yang berkembang di dalam dinamikanya. Sampai sekarang diwariskan cerita itu bahwa Pegayaman itu kinil,
Imanuan Pegayaman nak aja boleh dijauh, kemudian di Padang Bulie 3 bulan, setelah di Padang Bulie, karena Padang Bulie itu kebal-kebal Pak, ditakuti oleh Bani Sakti, dikadangkan lah ceritanya orang Islam untuk menghilangkan kekebalannya. Apa orang Pegayaman di sana nanam batu selem mungkin gitu. Tapi diakui oleh Padang Bulie bahwa di sana 3 bulan Pak. Kemudian baru ke Pegayaman. Tercatat dalam sejarah, di Babat dan juga dalam cerita rakyat. Kedua, Pegayaman itu dengan usia dari sementara, dan insya Allah dari apa yang dikritisasi tadi dari Pak Prof, masih di abad ke-17 Pak. Artinya kami akan memakai abad, berarti abad 17. Masalah perbedaan 1648 di saya, kemudian di 1650 dari Pak Profesor, berarti masih tetap di abad ke-17. Kedua Prof, berarti Pegayaman itu sudah hampir 4 abad, termasuk desa tua. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga, desa Pegayaman sebagai dikatakan dari Pak Profesor Bandar, termasuk desa unik Pak. Sebab ketika itu nak seram bekerja tapi membahas Bali bekerja. Sengaja lagem Jawanya tidak ada. Sengaja jadi tas klaim gila itu Pegayaman Pak. Cuman ada bahasa warisan yang dari Osing Pak. Di Osing itu Pak. Di Bali sih ada orang Celeng, Pak, ada di Pegayaman Pak. Kalau cicing nanti kan biasa Celeng, itu di Osing itu saya dapat Pak. Kemudian kenapa saya juga mengatakan dari Osing? Burdah itu saya dapat di Osing Pak. Saya ketua Burdah di Pegayaman, saya mengadakan penelitian ke Belambangan. Di sana saya ketemukan ketua Burdah. Saya tes dia. Saya sebab mencari jati diri ketika kita mencari sejarah itu yang gampang. Harus dari karenanya dari semua sisi Pak, dari sisi sejarah, bahasanya juga, dari keseniannya juga, dari dan lain sebagainya. Samakah? Ada korelasinya kan? Ketika saya menemukan Burdah di sana, saya tes. Coba lagu pertama, Bapak nyanyikan bawakan. Kok sama Pak? Kalau di Jawa namanya lagu Amin Taza, kalau di Pegayaman namanya lagu Kue. Coba diubah namanya. Nah, ini Pak, saya harus buktikan ini apa ya? Tadi kalau gini Pak, lagu itu yang harus ditampilkan Pak. Amin kaza kurizi, tapi kalau sudah koreze gitu. Jadi ada gaya, ada cekoknya itu gaya gitu. Nah karena saya ketua Burdah kan sedikit bisa juga. Tadi malam kalau di Pegayaman itu begadang Pak dari jam 9 sampai jam subuh. Tadi malam saya libur, tidak minta izin saya karena kondangan ngantar. Besok saya mau promosi Burdah di Kalau Deden Pasar kayak gitu. Biar dikasih izin Pak. Pada hari ini saya bisa ambil di sini. Itu Pegayaman sebagai desa unik. Kemudian desa Pegayaman sebagai desa akulturasi Pak. Desa Pegayaman seperti sudah dijelaskan oleh Pak Prof tadi. Desa Pegayaman sebagai desa akulturasi dalam 2 budaya. Budaya Subak yang berlaku di Pegayaman, sistemnya Subak Bali, perlakuannya Pegayaman. Seperti ketika Mapak Tuyi, ketika Mapak Tuyi itu Pegayaman tetap datang ke muara air, membawa makanan dan lain sebagainya, ketupat lepas, ketupat bekal namanya. Tapi bedanya dengan di Bali, di Nyamel Hindu, apa yang kita bawa itu adalah sebagai kudapan untuk dimakan setelah zikir. Sedangkan kalau di Hindu itu diseserahkan sebagai sesajen. Tapi di sana kita adakan zikiran, itu bedanya Pak Zubak. Sudah dimu'alafkan budaya yang mu'alaf ya. Maaf ini bukan sebab di Pegayaman punya pakem Pak. Pakem apapun yang dari Pegayaman harus bersumber bersering dengan filterisasi adat, berpangku syarat, bersandar kitabullah. Budaya apapun boleh masuk Pegayaman lewat pintu gerbang Gapura tadi. Adat, berpangku syarat, bersandar kitabullah. Kalau sudah lewat saringan itu boleh ke Pegayaman. Tersirat satu sikap saringan yang menyaring semua adat dan budaya Pegayaman. Itu secara akulturasi. Kemudian yang ketiga, desa Pegayaman sebagai desa pejuang, yang selanjutnya dari 6 keunggulan itu. Jadi Pegayaman itu sebagai sudah disebutkan di buku Pegayaman sebagai desa pejuang, seperti yang kata-kata tadi. Dulu lambang kerajaan adalah keris, sekarang lambangnya adalah burung Garuda NKRI. Saya hubungkan dengan rantai ini Pak. Ini sebenarnya pakaian Burdah Pak saya bawa Pak. Saya ingin menunjukkan aja bahwa di Pegayaman itu ada. Ini akan terhubung dengan rantai ini Pak. Ini cinta kami Pak sama sejarah. Harus kami membuat filosofi.
Ketika kami dulu dari zaman kerajaan, dalam babat disebutkan, Saprah pernah menyebutkan dalam babat ini, boleh Seri, Aji, Kumpi, Bukit, Sitindih nama orang Pegayam. Katanya Seri itu pengertiannya begini, Aji pengertiannya begini, Kumpi, Bukit, Ikumpi ada di Bukit, Sitindih aneh beramati terhadap kerajaan. Maka kami hubungkanlah, kami tidak di zaman kerajaan lagi dengan rantai penghubung antara kerajaan dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap nilihin jadi Indonesia harga mati kan. Dia aja jadi pemeran main ide gitu. Dan jangan slogan dan wah gitu. Tapi main aja jadi pegayakan begitu Pak. Jadi bahasa saya ini bahasa emosi, sedikit bahasa Belambangan Pak. Bukan bahasa kalau Bugis ada begini Belambangan. Ciri khas orang Bugis pegayakan kesana sini nyalat Pak, bawa pisau mana-mana. Dulu, kalau sekarang pulpen Pak. Dulu saya budaya nyelat sudah habis saya, ya Allah, padahal masih pakai yang saya. Silakan Bapak membaca sudah apa yang kami bilang, dan saya ucapkan terima kasih atas apa yang sudah menjadi perhatian Bapak. Dan Muslim itu seton, Cina itu nyamuk kelihan, Bugis itu nyamuk Bugis, nyamuk seton gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ke depan kita bisa blow up ini pemikiran-pemikiran seperti itu. Mungkin Pak Prof pada menjaga undangan. Terima kasih sekali. ya, terima kasih. Pembuangan, ya, asosiasi namanya. Kalau tidak cocok ya mereka tinggalkan. Ada yang namanya inkulturasi. Makin dalam pertemuannya menjadi berubah dan bentuk yang baru. Tapi kita ini adalah inkulturasi. Saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai. Lalu kemudian inti yang sebenarnya sesungguhnya kan Bali ini sudah menerima dari sebelum Mojopahit sudah ada toleransi kebudayaan yang tinggi dari Jawa dalam berbagai sejarah. Tempat sejarah selalu ada toleransi semacam ini, akulturasi semacam ini. Intinya sesungguhnya adalah masalah estetika. Nah, seni-seni kita di Indonesia ini terlepas dari seni modern yang berdatang dari Amerika dan sebagainya, kebanyakan memiliki estetika klasik yang dinamakan pertama perfeksionis. Ada kesempurnaan, tidak ada teknik tetapi isi, ada tema, ada isi, tuntunan moral di situ benarnya. Ada yang dikatakan ada tuntunan moral. Hal itu disampaikan pada satu masyarakat yang lain, diterima, menjadilah yang dilakukan bersama. Karena ada perfeksionis, ada kesempurnaan, tidak hanya gerak, tidak hanya lagu, tapi juga tuntunan moral. Itu intinya. Nah lalu yang kedua, harmonis itu. Sampai sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada upacara pengabenan, upacara plebon, pengabenan yang besar di Ubud, di Gianyar, pasti ada tentara dari Jawa yang datang, pasti ada rodak yang datang, pasti ada dari Mataram yang datang. Ini sampai sekarang masih itu karena menghargai hubungan yang lama itu, karena ada keharmonisan di dalam hal-hal seperti itu. Nah tentu sekarang yang ketiga adalah perkembangan. Ya, perkembangan itu dari komposisi, dari pakaian, dari busana, dan lainnya ada perkembangan yang bisa diterima oleh masyarakat yang sekarang. Di situ sebenarnya kunci akulturasi. Jadi barangkali ini ya dulu ya, nanti yang lain.
kepada Bapak Muhammad Soeharto atas terbit dan launchingnya buku Ensiklopedia Pegayaman Bali yang sangat dahsyat karena dibedah langsung oleh dua orang profesor Bali maupun yang sudah berskala nasional, yaitu Profesor Suwite dan Profesor Bandem.